sehat Pak? Alhamdulillah Pak, waalaikumsalam. Sehat, hari ini saya sehat sekali dan juga semangat. Bagaimana untuk kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Oh iya Pak, rencana hari ini sepertinya Pak Pun mau mempraktekkan kucing dengan model Tirta ya. Saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach, ya kan? Iya Pak, betul sekali. Untuk hari ini saya nanti bersama Budian itu akan praktek kucing. Yang jelas memakai model Tirta Pak. Iya bagus Pak. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan persepsi dulu Pak terkait hari ini nanti Pak Pun kan sebagai coach. Ya. Kira-kira target apa yang ingin dicapai sebagai praktek kucing nanti Pak? Ya mungkin ada beberapa hal yang akan menjadi target saya Pak nantinya. Yang jelas target itu dalam kucing yang pertama yaitu ingin menggali informasi tujuan utama dari kucing. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh kucing. Kemudian yang ketiga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kucing. Dan yang terakhir itu yang jelas komitmen dan juga tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh kucing tersebut Pak. Oh begitu ya Pak. Lalu kompetensi kucing apa yang hendak Bapak kembangkan? Yaitu kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah yaitu menggali potensi diri dari kucing yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang kucing sendiri hadapi. Jadi di sini saya itu hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh kucing yang akan bisa menjadi solusi atas masalahnya sendiri itu. Ya. Selanjutnya bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Ada apa yang ingin diamati dari proses itu Pak? Yang pastinya itu saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan kucing yang mampu menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ini jelasnya dan mampu memberdayakan kucing. Sudah mantap ternyata Pak. Kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun kucingnya. Lalu indikator keterkaitannya yang ingin diraih kira-kira apa ya Pak? Ya indikator yang akan saya capai yaitu kucing mampu mencari solusi. Di sini mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan kucing dengan baiklah tentunya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti melakukan kucing dilancarkan dan mencapai ya, target Pak. Amin. yang diinginkan ya. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Tolong disiapkan dengan baik Pak. Iya Pak. Dan ini kebetulan saya masih banyak tugas di kantor. Untuk itu saya tinggal dulu. Bapak disiapkan nanti ketemu sama Bu Budian. Dan nanti semoga juga berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Pun. Waalaikumsalam Budian. Bagaimana kabarnya Pak Pun Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini kabar saya baik sekali. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Pak, kalau saya ini kurang baik untuk saat ini Pak. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi kan baru datang Ibu kok sudah murung, kemudian kok nampak lesu dan kesal kelihatannya. Kenapa Bu? Terus kurang tahu saya ini Pak. Saya ini tadi mau curhat Pak. Jadinya kalau boleh tahu Bapak hari ini tuh apakah ada waktu untuk mendengarkan cerita saya yang panjang? Aman Bu, untuk hari ini itu saya kebetulan itu jam saya itu kosong. Jadi Ibu Bu Lutfi wis bebas. Apa sih Bu sebenarnya yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Mungkin nanti saya juga bisa membantunya Bu. Begini Pak, saya jadi bingung mau mulainya itu dari mana. Jadi tuh gini loh Pak, gimana ya, saya bingung menyampaikan tuh. Anak-anak itu di kelas saya tuh kurang memperhatikan saya gitu loh Pak. Saat pembelajaran seperti itu ya? Iya Pak. Lalu sekarang coba Ibu ceritakan agar saya bisa tahu permasalahannya. Diceritakan saja lah yang lebih detail gitu, dilanjutkan bagaimana Bu, coba.
Gini Pak, jadi ketika saya ngajak tuh, apalagi ini tadi barusan ini, kenapa saya merasa kayak kesal gitu Pak? Ya. Saya itu anak-anak itu ketika saya ngajar ramai sendiri. Ya. Terus apalagi tuh saya dikasih kelas yang kelas kecil ya Pak. Ya. Terus anak-anak itu otomatis ramai sekali Ya, dan betul. banyak kan Pak. Iya betul sekali. Jadi saya tuh bingung Pak, mau menyelesaikan masalah saya itu bagaimana, apalagi ketika mereka sudah ngobrol asik sendiri, terus ngajak teman, otomatis teman yang diajak ngomong tadi ikut ramai juga dan tidak memperhatikan saya Pak. Oh jadi seperti itu. Jadi menurut Ibu sekarang itu curhat ke saya itu tujuannya itu sebenarnya itu untuk apa sih? Ya otomatis kalau saya ke Bapak ingin curhat ini, saya ingin dapat solusi Pak. Solusinya itu gimana biar bukan mengendalikan ya Pak, menyelesaikan masalah saya. Terus anak-anak itu biar tidak rame lagi gitu loh Pak. Iya benar Bu. Ya mudah-mudahan sih Bu, setelah kita nanti melakukan ngobrol, curhat, saling memberikan pendapat, nanti di akhir pembicaraan kita itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Dian hadapi sekarang ini. Ya terus terang Pak, saya itu kepikiran terus kenapa selalu ada beberapa siswa di kelas saya itu tidak mau menerima atau tidak mau memperhatikan saya dalam pembelajaran Pak. Iya, kalau seperti itu apa sih Bu yang menjadi hambatan siswa yang mungkin bisa membuat siswa seperti itu, mungkin ada hambatan? Ya kalau dipikir-pikir mungkin karena saya yang membosankan ya Pak. Ya. Dari metode pembelajaran saya, atau karena saya itu cukup banyak ngomongnya Pak. Ya seperti ini tadi. Kurang menarik lah yang iya jelas Pak. ya. Jadi anak-anak kayak kurang menarik dengan saya gitu Pak. Oh iya begitu. Ya kalau menurut saya sih mungkin Ibu harusnya itu ya lebih dirubah sekali. Ya mungkin punya gambaran menurut Ibu bagaimana belajarannya? Bagaimana ya Pak? Kalau saya menggunakan metode-metode yang lebih variatif. Ya terus lebih menyenangkan biar anak-anak itu lebih semangat. Semangat dan lebih tertarik dengan pembelajaran saya Pak. Iya, lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pembelajarannya? Apa ya Pak ya? Apakah saya harus menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran, tapi menggunakan metode dan model pembelajaran yang tepat, cocok, seperti itu. Terus yang menarik sesuai yang tadi yang saya katakan, yang lebih variatif gitu Pak. Iya. Terus menurut Ibu metode dan model pembelajaran apa sih yang akan Ibu coba yang mungkin dirasa cocok dan menarik minat dari siswa pada mata pelajaran Ibu? Tentunya apa? Metode apa? Bentar ya Pak. Metode yang menarik ya. Iya. Selama ini yang saya gunakan itu cuma ceramah ya Pak. Apa ini ya Pak? Apa ada yang seperti praktikum, ya, mungkin, terus discovery learning, terus demonstrasi, seperti itu Pak, atau project based learning, diskusi, ya. Seperti itu Pak. Kemudian kegiatan mata pada metode dan model pembelajaran tersebut itu di kelas akan seperti apa rencananya Bu? Nah tadi kan sudah saya gunakan project based learning ya. Nah itu seumpama nih proyeknya nanti hasil akhirnya kan anak-anak sekarang itu suka scroll HP ya Pak. Di rumah aja jarang belajar, mereka cuma lihat laptop, TikTok. Di HP ya. Jadi bagaimana nanti kalau anak-anak itu saya gunakan atau saya kasih project yang akhirnya itu ada di TikTok gitu Pak. Betul. Nah selain itu mereka kan juga menggunakan ada Instagram gitu. Nah itu proyeknya akan saya hasilkan ke sana. Nah ketika mereka suka ngomong, bisa juga mereka ngomongnya itu minatnya dimunculkan dari TikTok dan Instagram tadi Pak. Iya betul Bu. Nah itu sudah sangat bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk memopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Mungkin kira-kira
yang akan saya lakukan adalah memetakan siswa sesuai Ya. dengan kemampuan belajarnya atau kesiapan belajar, Ya. Pak. Terus minat dan bakat mereka, gitu, Pak. Kebutuhan juga. Ya, kebutuhan belajar mereka. Ya, betul sekali Bu. Terus siapa sih yang Ibu libatkan mungkin untuk membantulah mewujudkan tujuan tersebut Bu? Yang pasti anak-anak itu terlibat, Pak. Ya. Yang kedua adalah untuk mengetahui kesiapan belajarnya anak-anak dan bakat minat anak-anak itu, saya akan berkolaborasi dengan guru di bawah saya. Maksudnya di kelas kelas sebelumnya gitu loh, sebelumnya, Pak. ya, benar. Gitu. Lalu kira-kira berapa lama Bu targetnya agar rencana tersebut itu bisa terlaksana dengan baik? Saya usahakan akan saya segera mungkin saya laksanakan, Pak. Jadi Mungkin berapa? 1 minggu 2 mingguan, Pak, karena nanti malam ketika saya bicara dengan Bapak ini, saya sedikit banyak sudah menemukan solusi. Jadi nanti malam mungkin sudah akan saya lakukan perubahan-perubahannya, mulai dari perencanaan dan lain-lain. Iya, bagus sekali Bu. Memang harus seperti itu Bu. Sepertinya hari ini kita sudah mendapatkan hasil. Ibu juga, Bu Lulufi juga sudah mendapat solusi, dan mudah-mudahan siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu. Alhamdulillah, Pak, sekarang sudah lega, Pak, saya, Pak. Nggak kayak tadi itu kayak Sudah curhat ya? iya, sudah curhat, sudah terlampiaskan gitu, Pak. Terima kasih, Pak, nggih. Iya, Bu. Sekarang Sama-sama. saya permisi dulu, nggih. Iya Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Kun? Tadi sudah melaksanakan proses kucing sama Bu Dian. Apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak terapkan ketika tadi percakapan pra-kucing kita? Alhamdulillah Pak. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Dian, juga sudah sangat berjalan dengan baik. Kemudian untuk mencapai indikator yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik dan sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lutfi, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan Bu Lutfi tadi. Oke. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya ketika Bapak melakukan kucing, Pak? Boleh sekali Pak, silakan. Menurut saya dari hasil observasi tadi, secara keseluruhan proses yang saya amati, proses kucingnya sudah berjalan dengan baik, Pak. Iya. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci, dan dari pernyataan kunci tadi juga, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Iya. Menurut Bapak, kompetensi apa yang lagi yang ingin bisa dikembangkan ke depannya, Pak? Yang jelas di sini saya itu ingin berlatih lagi Pak dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot dan berlatih dalam memberdayakan kunci. Baik. Itu. Untuk selanjutnya, kira-kira kapan Pak untuk melakukan percakapan lagi seperti ini untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Mungkin gitu, Pak. Ya mungkin sepertinya bisa diagendakan 1 minggu 2 minggu kita melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Sepertinya seperti itu. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak, kesediaannya Bapak percakapan ini. Semoga kita bisa belajar lagi dan juga bisa merefleksikan diri supaya lebih baik lagi. Ya, Pak. Mungkin gitu saja Pak. Ya, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Mungkin itu saja dari saya Pak. Ya Pak. Semoga kita bisa berbenah diri dan juga bisa memperbaiki diri untuk melatih. Amin. Oke, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam Bu Dian. Ada apa Bu Dian? Sesuai janji kita kemarin, Pak, kita akan berbincang sebentar, Pak. Oh, baik. Silakan Bu. Sesuai janji kemarin, Bu Dian akan berdiskusi gitu ya. Sesuai terkaitan dengan kucing yang menggunakan alopita. Nanti kan Bu Dian akan melakukan kucing dengan Pak Punjoko gitu ya. Terus, Pak. Oke, berarti
saya menjadi pengamat atau observernya. Oke, gitu nggih Bu nggih. Ya Pak. Oke, baik Bu. Nanti kita akan memakai 4 kriteria yang kurang baik, mungkin cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dian kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga kunci saya bisa menjawab dengan terbuka kepada saya gitu Pak. Oke, baik-baik. Dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Mungkin yang lebih ditekankan gitu. Mungkin yang pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi saya ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu yang kritis sehingga Bapak kunci saya nanti akan dapat bercerita dan terbuka dengan masalah-masalahnya gitu Pak. Oke, baik Bu Dian. Semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Dian mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilakukan percakapannya untuk melakukan coaching dengan Pak Kun? Kebetulan ini tadi Pak Kun sudah WA Pak, tadi sudah janjian. Kebetulan nanti sebentar lagi Pak Kun sudah mau datang ini Pak. Oke. Baik Bu, berarti nanti saya tunggu nanti akan menyampaikan juga ketercapaiannya Bu Dian dalam melaksanakan coaching tersebut. Baik Pak. Terima kasih ya. Sampai ketemu nanti ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Halo Pak Kun. Ya, assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Kun? Alhamdulillah Bu, hari ini baik. Kabar Bu Dian bagaimana? Alhamdulillah, saya baik juga. Iya, begini Bu. Kemarin kan kita sudah janjian ya. Iya. Kalau hari ini itu kan kita mau berbincang-bincang sebentar. Mungkin ada yang kita diskusikan. Angel ngono rek. Halo Pak Kun. Iya Bu Dian. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu? Kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa Pak. Bagaimana kabar Pak Kun? Alhamdulillah juga Bu, hari ini kabarnya ya baiklah. Mungkin agak sedikit-sedikit agak galau lah. Tapi nanti setelah kita berbincang-bincang pasti nanti kita juga dapat apa? Solusi ya Pak Solusi ya. lah. Ya, Intinya seperti amin. itu. Oke, sesuai janji kemarin ya Pak. Kita Iya, akan betul. berbincang-bincang sebentar. Jadi kira-kira apa yang membuat Pak Kun galau dan apa yang akan kita diskusikan hari ini Pak? Baik Bu Dian, begini loh. Di akhir-akhir ini itu saya itu kok merasa murid-murid saya itu di kelas itu apa dalam saya pembelajaran itu kayaknya itu murid-murid itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran, sehingga kelihatannya itu pembelajarannya itu monoton lah seperti itu. Loh, kenapa menurut Bapak tuh kenapa anak-anak bisa seperti itu Pak? Terus apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, yang jelas pertama saya curhat, ini ngomong sama Bu Dian. Kemudian dari curhatan saya nantinya saya harapkan itu punya solusi, mendapatkan solusi atau mungkin jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu. Oke, mudah-mudahan setelah kita bicara ini kita akan mendapat solusi ya Pak ya. Iya, iya. Menurut Bapak nih apa saja yang membuat murid-murid Bapak ini kurang antusias pada pembelajaran Bapak? Ya menurut saya sih kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu ya. Hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias mungkin adalah yang pertama, pembelajaran saya kurang menyenangkan, yaitu membosankan. Kemudian terlalu monoton. Kemudian guru atau mungkin saya itu terlalu dominan untuk berbicara. Kemudian selalu bercerita kepada murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau mungkin aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Kemudian murid-murid saya jadinya ya seperti ini Bu, hanya berkomunikasi
kemudian proses pembelajaran itu berjalan hanya satu arah. Sepertinya seperti itu, Bu. Baik-baik Pak, saya mengerti apa yang dikeluhkan Pak Guru. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu bisa antusias kembali dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Ya menurut saya sih mungkin murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang jelas ya kalau sudah senang ya pasti tidak membosankan, Bu. Wah, keren sekali. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa murid akan tidak bosan ketika mereka merasa senang. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak ini kan tadi mengatakan bahwa anak-anak akan senang itu tidak bosan ya Pak? Ya, betul. Apa yang membuat anak-anak itu senang dan tidak bosan kembali Pak? Menurut saya itu saya harus ya memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk lebih aktif lagi, kemudian menambahkan ice breaking lah ketika sebelum pelajaran, dan juga game-game lah, game-game yang menarik seperti itu. Bagus Pak. Jadi kalau ice breaking itu juga mereka selain Senang. iya senang, selain senang mereka lelahnya juga hilang karena Ya seperti itu. ketutup dengan kesenangan tadi. Nah, Ya betul. kalau boleh tahu nih Pak, Ya. sumber belajar apa yang Bapak Gunakan. sumber belajar apa saja yang Bapak gunakan di kelas itu tadi Pak? Ya itu tadi, Bu. Karena saya mengajarnya itu biasanya itu hanya menggunakan buku teks. Saya ambil dari buku yang ada di perpustakaan seperti itu, Bu. Selain buku teks apa saja Pak? Ya kalau saya pikir sih sumber-sumber yang lain kan sebenarnya banyak. Ya seperti video di YouTube, kemudian artikel di blog, atau mungkin tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga kita itu menggunakan aplikasi yang hari-hari ini sudah Lagi tren itu lagi ya? tren. Nah, contohnya di TikTok. Kemudian kita bisa buat tulisan-tulisan mungkin pembelajaran, kita bisa edit-edit di Canva. Itu kan kayaknya di IG itu juga kan lebih menarik, kayaknya seperti Iya, itu. Pak. Mereka bisa antusias ke sana ya Pak ya? Ya betul. Terus Pak, mungkin Bapak bagus nih rencana dan sumber belajar yang akan Bapak lakukan itu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan memberikan tugas kepada murid itu ya mungkin sesuai minat. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nantinya murid itu terkesan tidak dipaksa. Mereka memang mau, senang mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, misal menggunakan atau mungkin menggunakan pembelajaran berbentuk video, kemudian gambar, ataupun membuat laporan digital, kayaknya seperti itu. Bagus sekali Pak rencana Bapak ini. Ya, terima kasih. Dari membuat video, gambar maupun laporan digital yang diunggah ke sumber belajar yang Ya, lagi betul. tren Tren sekarang. sekarang itu merupakan rencana yang sangat bagus menurut Ya. saya, patut di approve sekali. support. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, Bu, amin. Untuk komitmen Bapak nih terhadap rencana yang Bapak rencanakan tadi, yang Bapak rancang tadi ini, apa komitmennya Bapak? Yang jelas di sini komitmen saya untuk kedepannya itu akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga nantinya itu murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat mereka dan bakat murid-murid nantinya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali komitmen Bapak ini. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Dian, atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah
kita bicarakan, dapat menyelesaikan masalah, dan akhirnya sekarang saya sudah mendapatkan solusinya. Saya sudah plong, sudah lega, dan saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi guru yang selalu diridhokan oleh Pak. Amin. Terima kasih ya Bu Lutfi. Sami-sami Pak. Semoga berhasil. Amin. Oke, baik Bu Dian, Ibu kan tadi sudah melaksanakan kucing dengan Pak Kuncoko. Bagaimana hasilnya Bu kira-kira? Alhamdulillah Pak, hasilnya Pak Kun sebagai kuci tadi sudah menemukan solusi dengan sendirinya Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja bahas analisis capaian kompetensi yang sudah Bu Dian sampaikan di awal ya. Oke Pak. Apa yang sudah Ibu Dian lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Alhamdulillahnya saya tadi sudah menjadi pendengar yang aktif Pak, sudah memberikan kehadiran penuh kepada kuci dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan alhamdulillahnya dari pertanyaan saya kuci atau beliaunya itu sudah tergali potensinya dan solusinya sudah dia jabat sendiri. Baik Bu, berarti tadi memang saya observasi memang Bu Dian sudah melakukan proses kucing dengan baik dan bagus menurut saya. Jadi perlu memang ada pengembangan sedikit-sedikit untuk belajar lagi, tapi memang sudah bagus untuk observasi hari ini Bu. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian saya selama kucing. Baik, berarti ini untuk tindak lanjut atau langkah-langkah Bu Dian untuk mengembangkan kompetensinya. Tadi kan Bu Dian menyebutkan bahwa ingin memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari itu Bu? Nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu Pak, kekurangan apa saja yang pada diri saya, terus kemudian yang pasti akan saya perbaiki dari hasil refleksi tadi. Selanjutnya akan saya mencari referensi yang lain sehingga bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi atau kekurangan-kekurangan saat kucing tadi Pak. Oke, baik Bu Dian. Jadi kapan nih rencana Bu Dian untuk mencari referensi tersebut, kira-kira kapan? Secepatnya Pak, akan segera saya laksanakan. Kemungkinan akan segera saya laksanakan gitu Pak. Oke, baik Bu. Setelah nanti Ibu menemukan referensi tersebut, nanti akan kita bertemu lagi ya. Jadi nanti Bu Dian bisa menghubungi saya lagi untuk pengembangan berikutnya, dan semoga di pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk sebagai seorang coach dan juga sebagai manfaat juga sebagai kucing. Saya sebagai observer juga minta maaf Bu jika tadi mungkin ada beberapa kekurangan, tetapi ini tujuan kita belajar, semoga kedepannya juga lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu, sampai ketemu berikutnya.